hatimu. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Hari yang luar biasa bagi kita malam hari ini, sore hari ini. Sekalipun rintik-rintik tidak menghalangi kita untuk datang dengan antusias merayakan perayaan Natal di tempat ini. Baik, sekalipun banyak orang yang mengomentari, yang menganalisa tanggal berapa begitu ya, itu tidak penting. Tapi yang jelas dalam peristiwa Yesus lahir ke bumi ini. Amin. Amin. Tidak mau perlu tanggal, tapi yang jelas dia sudah datang ke muka bumi ini. Dan oleh karena itu sesuai dengan nats yang diberikan oleh panitia yang terambil dari Zefania pasal 3 ayat 17, kita baca bersama-sama. Zefania pasal 3 ayat 17, 2-3 ya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Yang dibuat judulnya hari ini apa? Apa? Pahlawan beri kemenangan gitu. Dalam kemenangan, pahlawan dalam kemenangan ya. Kalau anak puji-pujian itu laskar Kristus, tentara Kristus gitu ya. Ada puji-pujian begitu. Baik Bapak Ibu, jadi dalam kata ini pahlawan, pemenang ya, seseorang yang memenangkan sesuatu momen itu dikatakan pahlawan. Dan bagaimana kita menjadi pahlawan sesuai dengan ayat ini? Karena Tuhan ada di antara kita. Amin. Amin. Tuhan ada di antara kita. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang tersembunyi. Tuhan itu bukan Tuhan yang berupa konsep pemikiran, tetapi Tuhan itu adalah yang ada bersama-sama. Dan malam inilah yang kita rayakan, bahwa Dia pernah datang ke muka bumi ini, kepada dunia yang diciptakannya, kepada bumi yang diciptakannya, dan kepada manusia yang diciptakannya. Sementara banyak orang yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak tahu di mana sekarang. Tapi Tuhan yang saudara percayai, yang kita percaya adalah Tuhan yang ada bersama-sama, yang ada di antara kita. Amin. Tuhan ada di antara kita, dan Dialah yang memberi kemenangan. Ya, Dialah yang memberi kemenangan. Dan kalau dikatakan kemenangan, selalu orang berpikir kompetisi, gitu ya, persaingan. Hingga disebutkan yang lain-lain itu adalah sebagai kompetitor, ya, pesaing kita. Tetapi Tuhan berkata bahwa lawan kita bukanlah darah dan daging, ya, bukan darah dan daging. Jadi kita bisa semua yang hadir di sini semuanya menjadi pemenang. Amin. Amin. Tidak ada yang dikalahkan, tapi semuanya menjadi pemenang.
dan yang menjadi pihak yang kita kalahkan adalah iblis dan setan, penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa di udara. Karena kita tidak melawan darah dan daging. Sementara di dunia ini bahwa pengertian pemenang atau menjadi pahlawan dan juara selalu berpikir kepada kompetisi, ya. Bahkan sering mungkin di kelompok-kelompok kecil sekolahan juga kan, ada juara 1, ada juara 2, sehingga juara 1 mendapat hadiah gitu. Tapi seorang yang dikasih Tuhan, untuk kita menjadi seorang pemenang, untuk bercita-cita menjadi seorang pemenang, itu adalah hal yang baik, hal yang normal saja. Tetapi yang mau kita hilangkan, Bapak Ibu Saudara Tuhan, kemenangan itu tidak harus disertai dengan menaklukkan, mengalahkan yang lain. Biarlah timbul kemenangan kita itu adalah secara alami, karena memang kita adalah yang memiliki kriteria-kriteria sebagai seorang pemenang. Tapi kalau ada di dalam pikiran kita yang harus memenangkan pertempuran ini, maka akan muncullah trik-trik, sehingga ada istilah menghalalkan segala cara. Dan itulah yang terjadi di dunia ini. Dan terlebih-lebih kalau itu terjadi di gereja, ya, di gereja yang saling berkompetisi antara satu dengan yang lain, yang memenangkan, mengalahkan yang satu, sehingga mereka muncul menjadi seorang pemenang. Ya, dari segi kuantitas misalnya, sehingga ini terus bertumbuh, bertambah jumlahnya, sementara di pihak yang lain akan semakin ciut dan semakin ciut. Dan kadang-kadang bisa saja ada timbul kebanggaan di dalam kepemimpinan itu, bahwa yang di sana itu sudah hilang, di sini bertumbuh. Padahal saudaraku yang dikasih Tuhan, hanya ada 2 di dunia ini, yaitu terang dan gelap. Jangan terang sama terang yang saling meredupkan. Amin. Amin. Haruslah yang gelap. Jadi kalau ada gereja itu adalah komunitas terang. Jadi semuanya itu ada di dalam pihak yang terang, kepunyaan Allah, umat pilihan Allah. Jadi pada saat kesempatan ini, dalam saya memikirkan tentang kemenangan dan seorang pahlawan itu, sesungguhnya harus kita hilangkan cara definisi dunia ini, bahwa pada saat kita muncul sebagai seorang pemenang, tidaklah ditentukan karena kita harus menaklukkan yang lain. Bahkan di dalam kemenangan kita itu adalah justru pada saat kita bisa menolong orang lain. Kita menolong orang lain, kita tidak takut disaingi oleh orang lain. Saat kita tolong orang lain, tetapi karena memang kapasitas yang ada pada kita jauh lebih besar, maka yang kita tolong itu bisa terangkat, tetapi tetap tidak bisa mencapai seperti apa yang kita capai. Contoh yang kecil barangkali bisa kita lihat seperti apa sekarang itu idol itu, ya, idol itu mereka diusahakan tidak ada persaingan itu. Para mentor-mentornya itu mengajak supaya tidak ada, karena pada saat ada sifat persaingan itu, justru hati yang bersaing inilah bisa menurunkan kualitas orang itu, berkurang kualitasnya. Saat dia berambisi, saya harus juara, saya harus kalahkan si A, saya harus kalahkan si B,
saat ada di dalam benaknya seperti itu, maka potensi yang ada pada dirinya menjadi terganggu, sehingga dia tidak mencapai hal yang maksimal yang ada pada dirinya, sehingga dia jaga. Walaupun memang tujuannya adalah untuk mencapai juara, tetapi bukan hal kejuaraan itu yang mereka capai, tapi yang mereka tingkatkan adalah prosesnya ditingkatkan, pelatihannya ditambah. Karena saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kita menjadi seorang pemenang karena ada Allah di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada lawan kita jika Allah di pihak kita. Karena apa dikatakan tadi di situ? Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ya. Allah ada di sekitar kita. Allah ada di dalam kita. Dan memang kita diberikan visi misi. Pada saat manusia itu diciptakan, diberikan tugas dan tanggung jawab adalah untuk menaklukkan bumi dan segala isinya, kuasai. Jadi potensi yang ada pada diri kita ini jangan terpendam terus, tetapi harus dilatih, harus diolah. Secara maksimal kita akan menaklukkan bumi dan segala isinya, dan bertanggung jawab tidak merusaknya. Jadi ekosistem ini harus terpelihara. Tetapi banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dirusakinya ekosistem, sehingga muncullah banjir bandang di mana-mana. Mengapa banjir itu muncul pada saat hujan? Sering diakibatkan karena hutan-hutan sudah gundul. Pada saat kemarau langsung kering kerontang, susah mencari air minum, sampai ke gua-gua jauh, ke lembah sana berkilo-kilometer, harus ibu-ibu menenteng air pada saat musim kemarau. Tapi di lain pihak pada saat hujan, maka badai, maka air yang menerjang rumah-rumah pada rontok. Kenapa? Karena sudah dirusak ekosistem itu. Padahal firman Tuhan berkata, berkuasalah, kuasailah, taklukkan. Tetapi kita harus akan memeliharanya secara bertanggung jawab. Dan seperti itulah orang yang menjadi pemenang. Dia memenangkan pertempuran itu, memenangkan kompetisi itu, tetapi dengan bertanggung jawab. Dia tidak pernah merugikan orang lain. Dia tidak pernah melakukan cara-cara yang tidak baik. Dia tidak pernah membuat orang lain dan mencelakai orang lain. Tetapi apa yang ada padanya, potensi yang ada padanya dikembangkan. Karena memang sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah diperlengkapi dengan luar biasa. Baik tubuh, roh dan jiwa kita sudah diperlengkapi. Persoalannya bagaimana kita mengelola dengan baik. Ya. Dan kalau sekarang kita lihat olah-olah tubuh itu, dan kadang-kadang kita lihat bisa seperti patah itu punggungnya. Pernah lihat? Bisa sampai membulat
Berarti ternyata tulang punggung ini bisa seperti karet. Tapi ternyata janganlah ibu-ibu mulai sekarang melatih itu takut-takut nanti patah. Karena mereka juga sudah dimulai dari kecil. Disiplin. Bisa digabungkan kepalanya dengan lututnya, dengan semua bisa ternyata. Berayun-ayun, orang-orang sekarang lebih hebat daripada monyet. Lebih terampil daripada monyet, bergelantungan. Artinya saudara dikasih Tuhan, betapa luar biasanya. Dan tentu mengalahkan bumi, menguasai bumi ini. Tuhan telah memperlengkapi kita supaya kita bisa menguasainya. Hanya persoalannya bagaimana kita melatihnya. Bagaimana kita menggunakan waktu-waktu kita ini. Kita melatih sehingga potensi yang ada pada kita ini akan menjadi muncul. Bukan potensial lagi, tapi kinetik, bergerak. Jadi biarlah jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang memanfaatkan kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Dan teristimewa, kita berbeda dengan dunia ini. Karena apa? Karena Tuhan ada di antara kita. Amin. Dan Tuhan juga bergirang karena kita bersukacita. Dan Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini adalah hari yang banyak gereja-gereja merayakan Natal sebagai rasa gembira kita, karena Dia datang ke muka bumi ini. Dan sebagaimana saya pernah katakan, bahwa Dia datang ke muka bumi ini bukanlah karena Dia butuh manusia. Amin. Amin. Allah tidak membutuhkan umat manusia. Sekarang pertanyaannya, kalau Allah tidak membutuhkan manusia, mengapa Dia datang? Mengapa Dia harus datang untuk menjumpai manusia? Apa menjadi jawaban kita? Karena manusia membutuhkan Dia. Ya, berikan jawaban seperti itu. Allah tidak membutuhkan manusia. Karena kalau sudah dikatakan membutuhkan berarti sudah terbatas. Ya. Allah tidak pernah membutuhkan manusia karena Dia tidak terbatas. Namun mengapa Dia datang ke muka bumi ini? Dan yang kita rayakan malam hari ini adalah karena Dia tahu bahwa saudara-saudara dan saya dan kita semua dan semua umat manusia di muka bumi ini butuh Dia, butuh pertolongannya. Hari kemarin saya sudah memberikan sebuah ilustrasi, analogi, bagaimana seseorang di hutan misalnya, dia tidak membutuhkan binatang itu. Dia tidak butuh. Barangkali kalau rusa mungkin butuh dagingnya dimakan. Tapi ada binatang yang tidak bisa kita manfaatkan sama sekali. Tapi pada saat binatang itu mungkin terancam akan mati, kalau dia tidak ditolong, binatang itu pasti akan mati. Lalu orang itu melepaskan binatang itu dari jeratan atau dari perangkap segala macam, atau dari lumpur yang hidup itu, kan ada itu kan, lumpur hidup sudah meronta-ronta misalnya, dia tidak bisa, akhirnya orang itu menariknya
Orang itu tidak butuh binatang itu. Tetapi karena pertolongan orang itu, maka binatang itu pun bisa menjadi selamat. Dan seperti itu saudaraku dikasih Tuhan. Tapi bisa binatang yang ditolong itu justru ingin mencelakai orang yang telah menolongnya. Dan ternyata hari ini pun tidak jauh seperti itu. Dia datang ke muka bumi ini, tetapi ternyata bumi ini melecehkannya. Bumi ini menolaknya, dunia ini. Ya beda kan ya dunia dengan bumi ya. Kalau bumi ini ya apa alamnya. Kalau dunia adalah sistemnya, ya sistemnya. Ternyata dunia ini menolaknya, mengolok-olok. Seperti seorang pemburu tadi yang menolong binatang buas misalnya. Kalau orang itu tidak cepat-cepat melarikan diri, pada saat binatang itu sudah bebas, bisa-bisa binatang itu balik menyerang penolongnya. Jadi artinya binatang itu tidak tahu bahwa dia sesungguhnya ditolong. Ternyata dunia ini pun persis sama seperti itu. Dunia ini persis sama seperti itu. Kehadiran Tuhan ke muka bumi ini diolok-olok oleh dunia ini, dilecehkan oleh dunia ini, ditolaknya. Oleh karena itu berbahagialah saudara-saudara yang saudara tahu bahwa saudara sesungguhnya butuh pertolongan itu. Dan pertolongan itu saudara sambut dengan iman. Dia lahir untuk kami, dia. Nah gitu. Tapi pada saat saudara menyanyikan seperti itu, dunia ini akan mentertawakan saudara. Mengapa dia harus datang ke muka bumi ini? Karena dia maha kuasa. Mengapa Allah yang maha kuasa itu harus datang ke muka bumi ini? Toh dia maha kuasa. Dan ada orang mempercontohkan, misalnya seorang presiden lewat di satu lokasi, suatu perumahan, cukup dia melambaikan tangannya dari mobilnya. Tapi coba kita lihat presiden yang sekarang, lebih puas mana orang itu pada saat presidennya melambaikan tangan dibandingkan pada saat presiden turun dari mobilnya lalu menyalami orang-orang itu. Lebih puas mana Bapak Ibu? Lebih puas mana orang itu? Lebih puas saat presidennya turun, sehingga presiden sekarang ini disenangi oleh rakyatnya. Demikianlah Allah yang maha kuasa itu. Dia sesungguhnya bisa menyelamatkan umat manusia dengan kemaha kuasaannya. Tetapi pada saat dia datang, maka respon umat manusia itu. Tetapi kalau seperti hewan yang tadi, saat ditolong pun bisa akan dicelakainya orang yang menolongnya. Tetapi kalau orang yang saudara tolong, misalnya orang itu sudah terancam nyawanya,
Misalnya dia akan bakal hanyut dan mati di sungai itu, dan tidak ada kesempatan lagi dia untuk lolos dari maut itu. Tapi di saat yang kritis itu, saudara datang menolong dia, dan akhirnya dia selamat. Kira-kira apa responnya orang itu? Bukan binatang, tapi orang. Apa kira-kira responnya orang itu? Orang itu akan memeluk saudara, mengucapkan terima kasih banyak, dan bahkan bisa mengatakan, aku sudah berhutang nyawa kepadamu. Kalau engkau tidak ada, pasti aku sudah mati. Mungkin engkau akan dipeluk berulang-ulang kali. Dan demikianlah kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita meresponi pertolongan Tuhan. Maka apa yang datang dari kita adalah ucapan syukur kita. Yang sesungguhnya tidak ada harapan. Tidak ada harapan kita untuk menerima keselamatan itu. Tetapi hanya karena kasih-Nya. Dia tahu bahwa kita butuh pertolongan. Kalau pertolongannya tidak ada, maka kebinasaan selama-lamanya lah yang akan diterima oleh manusia itu. Karena hukum dosa adalah maut. Tapi sayang 1000 sayang, dunia ini tidak jauh bedanya dengan yang di hutan sana, yang justru mau mencelakai orang yang sudah menolong. Ataupun kalau belum ditolong, maka dia akan lari kabur, tidak mau ditolong. Misalnya kakinya sudah luka, harus dibalut, harus dikasih obat, tapi ternyata dia lari terus menjauh. Apa bedanya dengan dunia sekarang seperti ini? Betapa tegasnya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tetapi betapa cueknya dunia ini akan hal ini, tidak peduli. Hewan itu tidak peduli nyawanya, bahwa tanpa pertolongan dari orang tersebut, cepat atau lambat dia akan mati sebentar lagi. Tapi dia tidak peduli. Ayat ini adalah ayat yang sangat tegas. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jangan bermain-main. Dunia ini jangan bermain-main akan ayat ini. Tidak ada satu orang pun. Kalau kita akui hanya satu sorga, ya seperti itu. Tapi kalau ada sorga yang lain, ya boleh-boleh aja, kita tidak peduli kepada ayat ini. Toh ada sorgaku yang sama. Tapi kalau kita pahami satu tempat yang kekal nanti, sementara dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang sampai ke surga ini kalau tidak melalui aku. Maka sebagai manusia yang cerdas, yang telah diberikan oleh Tuhan kepada pemahaman, pengertian, hikmat kepada kita, seharusnya jangan bermain-main dengan kata-kata ini. Tapi kalau saudara memiliki pemahaman yang lain, toh ada alternatif, boleh-boleh saja kita mengesampingkan ini. Boleh saya tidak masuk ke sini, toh ada di sana, kan begitu. Ada tempat yang lain lagi. Tapi kalau pemahaman kita hanya satu tempat, jangan kita sia-siakan waktu kita. Jangan buang waktu kita. Jadi saudara-saudara, kalau kita sudah menjadi pemenang,
maka kita juga harus mengajak saudara-saudara kita yang lain supaya ikut juga menang. Amin. Amin. Bersinergi, bukan berkompetisi, melainkan bersinergi. Berarti kita harus menolong sesama kita. Gereja harus saling bersinergi, bukan saling berkompetisi. Dan jangan saling menyesat-nyesatkan seperti itu. Saya sudah berulang kali mengatakan bahwa Alkitab ini sama, tetapi pemahamannya yang berbeda-beda. Ya, pemahaman itu bisa menjadi sebuah harmonisasi. Keragaman itu bisa membuat satu harmonisasi menjadi lebih indah. Ada di sebelah sana fokusnya adalah kesembuhan, ya. Sementara di tempat ini adalah pengajaran, pemuritan. Di tempat sana lain lagi, Roh Kudus, begitu. Jadi ini saling bersinergi. Tapi yang anehnya, karena tidak ada fokus di sini kesembuhan, maka pada saat ada di sana kesembuhan, kelompok ini tidak mengakui, bahkan mencela. Dan itu tidak bisa ditutup mata, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya sangat miris. Makanya saya tidak akan segan-segan akan berulang-ulang mengatakan, jika ada orang-orang yang mengatakan itu, di mata saya mereka adalah bagaikan anak kecil. Anak kecil bagaimana? Oh, bapak saya lebih hebat loh. Ntar nanti pulang nanti kasih tahu. Datang lagi, oh rumah kami loh tinggi. Itu anak kecil. Enggak. Gitu. Bagusan mobil kami. Begitu. Kalau anak kecil seperti itu ya wajar. Tapi kalau kita orang tua, oh itu seperti itu ya, tidak lain adalah bagaikan anak kecil. Wah, gereja kami loh tinggi menaranya, misalnya kan. Oh, gereja kami ada AC-nya, gereja kami, oh sound systemnya. Jadi Bapak Ibu saudara berkasih Tuhan, biarlah kita di momentum kita perayaan ini yang berkata bahwa pahlawan dalam kemenangan. Jadi kita semua adalah pahlawan. Amin. Boleh katakan kita semua pahlawan. Boleh. Kita semua adalah pemenang. Nggak ada di dalam kita engkau kalah supaya aku menang. Nggak ada. Amin. Amin. Nggak ada. Jadi kalau di dalam sosial ekonomi pun kita sama-sama makmur. Amin. Kita sama-sama makmur. Kita sama-sama jaya. Kita sama-sama sukses. Berarti bergandengan tangan, bahu membahu, karena lawan kita hanya iblis dan setan. Kalau iblis harus ditaklukkan, harus diusir, harus dienyakkan, karena dia adalah pencuri, pembunuh dan pembinasa. Jadi Allah datang kepada kita untuk membangun kita. Karena dia datang memberi hidup berkelimpahan. Jadi dia ada di antara kita, memberikan potensi pada kita. Ya. Allah ada di pihak kita, dia ada bersama-sama dengan kita, dan bahkan menolong kita
supaya kita terampil dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Anak-anak sekolah biarlah semua menjadi juara. Ya, anak-anak sekolah semua jadi juara. Dan sebentar lagi pun semua anak-anak akan dapat hadiah. Ya, amin. Amin. Semuanya dapat hadiah. Kalau kompetisi di luar sana, ada yang nangis karena sebagian yang tidak dapat hadiah, karena hanya sebagian kecil yang memiliki kriteria. Tapi hari ini, ya, hari ini adalah prinsip Alkitab yang menjadi dasar kita. Semuanya menjadi pemenang. Amin. Semua keluarga adalah pemenang. Semua rumah tangga adalah pemenang. Semua pribadi ini adalah pahlawan. Amin. Jadilah seluruh jemaat ini adalah pahlawan dan pemenang. Amin. Oleh itu Gembala, kami bersyukur, kami berterima kasih di kesempatan yang indah yang baik ini Tuhan.